Berkoordinasi dengan Kemenkumham, PSSI merencanakan pengambilan sumpah 2 pemain naturalisasi. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Legenda sepak bola AC Milan sekaligus Jepang, Keisuke Honda, memberikan pengakuan jujur soal transformasi besar yang dialami timnas Indonesia. Ia bahkan yakin skuad Garuda punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Pemain yang dulu pernah menghadapi timnas Indonesia sebagai pelatih Kamboja ini menyoroti kehadiran para pemain baru yang memberikan kemampuan anyar bagi skuad asuhan John Herdman. Bahkan ia percaya dengan banyaknya pemain baru berkualitas ini bakal bisa membawa timnas Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Kamboja itu menilai bahwa skuad Garuda sebelumnya hampir lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim Merah Putih bahkan lolos hingga babak putaran keempat, sehingga hanya butuh selangkah lagi untuk menggenggam tiket ke Piala Dunia 2026. Namun harapan itu pupus setelah gagal di putaran keempat. Tetapi Honda menilai langkah timnas Indonesia tak akan berhenti di situ. Ia semakin yakin dan percaya timnas Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia berikutnya. Ini karena timnas Indonesia memiliki deretan pemain berkualitas seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdonk, hingga Martin Paes. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2030 pun semakin besar. Kalian hampir berhasil lolos ke Piala Dunia. Saya pikir Anda akan punya kesempatan yang bagus di lain waktu, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman tampaknya menerima kabar buruk menjelang FIFA Matchday Juni 2026, sebab Kevin Dix dilaporkan mengalami cedera, sebagaimana pemberitaan media Jerman. Skuad Garuda telah melakoni 2 laga pertamanya bersama Herdman pada Maret lalu. Mereka memainkan 2 laga menghadapi Saint Kitts and Nevis dan juga Bulgaria. Laga-laga berikutnya yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia adalah laga uji coba di Jeddah Internasional Juni 2026 atau FIFA Matchday. Menjelang laga-laga penting tersebut, John Herdman tampaknya menerima kabar buruk dari Jerman, sebab Kevin Dix mengalami cedera ketika sedang membela klubnya Borussia Mönchengladbach. Pada Senin dini hari tadi, Dix kembali tampil sebagai starter untuk Gladbach. Di Fohlen menjamu Mainz di Borussia Park. Dix sesungguhnya tampil baik dalam laga itu, namun dia hanya bertahan selama 71 menit karena mengalami cedera. Selama 71 menit di lapangan, Dix tampil solid hingga mendapatkan rating 7,1 dari penyedia statistik Sofosfera. Dia meninggalkan ketika Gladbach masih unggul 1-0, namun duel berakhir imbang 1-1 pada akhirnya. Dia melakukan 6 kontribusi pertahanan dengan melakukan 5 kali sapuan dan 1 kali memblokir tembakan lawan. Dix juga melakukan 1 kali recovery dan tampil tangguh dalam duel-duel di lapangan. Kevin Dix terlibat dalam 2 kali duel udara dan selalu menang. Di lapangan, Dix terlibat dalam 2 kali duel dan memenangkan salah satu di antaranya. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana penambahan pemain naturalisasi jelang FIFA Matchday 2026. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan. Menanggapi isu ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun seperti biasa, PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih John Herdman berdasarkan kebutuhan tim. Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak masih di era pelatih Sintayong, timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini muncul nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi tersebut. Nama Pascal Struijk adalah nama paling menjanjikan. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds yang baru saja promosi ke Premier League. Ia dinilai berpeluang segera membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 versus Vietnam dalam Piala AFF U17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berakhir imbang Minggu. Mengenakan seragam merah-merah, pemain Indonesia U17 langsung main ofensif. Rupanya Vietnam sudah siap dengan serangan cepat itu. Intensitas permainan langsung tinggi. Dari sebuah skema serangan balik pada menit ke-7,
serangan Vietnam dari sisi kiri atau kanan pertahanan Indonesia berbuah peluang. Abdillah Ishak masih bisa menepis peluang Vietnam. Dalam 10 menit berikutnya, Vietnam terus menggempur pertahanan Indonesia. Hingga menit ke-15, Indonesia hanya punya satu pelaung lewat tendangan Mirza Firjatullah. Tepat pada menit ke-20, wasit Choi Chol-jun memberi kartu kuning Nguyen Van Duong setelah melakukan diving di kotak penalti Indonesia. Ini isyarat pemain harus berhati-hati. Saat melakukan serangan balik, Mirza mengalami cedera. Ia terpaksa ditarik keluar. Jebolan Piala Dunia U17 2025 ini rupanya belum pulih. Shaun Rahman Kastor masuk menggantikan. Sebagai pemain U17 yang mungkin baru tampil dalam kejuaraan internasional, ketenangan pemain Indonesia U17 belum matang. Pemain sering terburu-buru saat menguasai bola. Itu terlihat jelas pada 10 menit akhir babak pertama. Serangan-serangan Garuda Muda tampak sporadis. Oleh karena itu pula, barisan pertahanan Vietnam bisa membendung serangan itu. Hingga peluit panjang, tidak ada gol yang tercipta. Skor imbang 0-0. Menyiapkan rancangan undang-undang kewarganegaraan yang membuka peluang dui kewarganegaraan terbatas demi memperkuat timnas Indonesia dan mengakhiri polemik pemain diaspora. Langkah ini muncul sebagai respons atas polemik Passportgate yang melibatkan pemain diaspora Indonesia di Belanda. Isu tersebut memunculkan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas terkait status kewarganegaraan atlet. RUU Kewarganegaraan diarahkan untuk memberikan ruang bagi penerapan dui kewarganegaraan terbatas. Kebijakan ini menyasar individu dengan nilai strategis, termasuk atlet. Dengan aturan tersebut, pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri memiliki waktu lebih panjang untuk menentukan status kewarganegaraan mereka. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik talenta diaspora agar tetap bisa membela timnas Indonesia tanpa terhambat urusan administratif. Supratman menegaskan pemerintah terus mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga nasional di berbagai ajang internasional. Erick Thohir menegaskan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Namun dia juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas negara dalam dunia olahraga. Dengan target rampung pada 2026, RUU Kewarganegaraan diharapkan menjadi solusi konkret. Regulasi ini dapat memperkuat timnas Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemain diaspora. Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, kini dikabarkan tengah diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia atas rekomendasi langsung dari pelatih kepala John Herdman. Kabar mengejutkan ini datang dari postingan akun Instagram Football Statistik dan Transfer.bola. Isu naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini sudah lama mencuat setelah bek Leeds United, Pascal Struijk, menunjukkan kode yang membuat publik Indonesia heboh. Pemain yang berkarir di Liga Inggris itu diketahui memiliki tato bergambar burung Garuda di kaki kirinya, simbol yang erat kaitannya dengan Indonesia. Momen itu segera memicu spekulasi bahwa sang pemain semakin dekat untuk membela timnas Indonesia, apalagi hingga kini ia belum pernah tampil bersama tim nasional Belanda. Situasi itu membuka peluang besar bagi PSSI untuk meyakinkan Struijk agar bergabung melalui jalur naturalisasi. Jika proses ini terrealisasi, ia berpotensi menjadi tambahan penting di lini belakang skuad Garuda. Pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa menjadi nilai lebih untuk memperkuat pertahanan Indonesia di level internasional. Saat ini, publik menantikan langkah resmi dari PSSI terkait kelanjutan proses naturalisasi pemain yang disebut-sebut sebagai target utama John Herdman.